Genre sastra lisan. Jenis-jenis sastra lisan antara lain. 1. Bahasa rakyat, dialek. 2. Puisi rakyat. 3. Cerita rakyat. 4. Ungkapan tradisional. Bahasa rakyat, dialek. Jawa, dialek Jogja, Solo, Surabaya Jawa Timuran, Mataraman Madiun dan sekitarnya, Tegal. Brebes Ngapak, Banyumas Cilacap Ngapak, Cirebon Indramayu Darmayon. Madura, dialek Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Arab di Indonesia, Kampung Arab Bondowoso, Kampung Arab Bangil, Kampung Arab. Banjarmasin, Arab Betawi, DLL. Slang atau bahasa kaum muda adalah bahasa rahasia kaum muda agar apa yang mereka lakukan. Lebih-lebih yang kurang baik tidak dapat segera diketahui umum. Bahkan, James Dananja Jahal 23 mengatakan bahwa slang adalah kosakata atau idiom para penjahat gelandangan atau kolektif khusus. Maksud diciptakannya bahasa slang ini untuk menyamarkan arti bahasanya terhadap puisi rakyat. Melayu, pantun yaitu bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris yang bersajak bersilih 2 pola ap-ap, dan biasanya, tiap baris terdiri atas 4 perkataan. 2 baris pertama disebut sampiran pembayang. Sedangkan 2 baris berikutnya disebut isi pantun. Jawa, tembang sudah mempunyai nama sendiri, seperti Dandanggula, Sinom, Pangkur, Durma, Mijil, Asmaradana, Kinanti, Mas Kumambang, Megatruh, Gambuh, Pucung, dan sebagainya. Arab Nusantara, Nadzam, Syair, Puji-pujian, Syalawat, DLL. Mantra, susunan kata yang berunsur puisi seperti rima dan irama, yang dianggap mengandung kekuatan gaib, biasanya diucapkan oleh dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib yang lain. Cerita rakyat. Cerita prosa rakyat ini menurut James Dananjaya dapat dibagi dalam 3 golongan, ialah mait, legende, dan dongeng. Pembagian lain menurut Ting Yoharni ada 4 atau lebih, yang penting ialah mait, legende, sage, cerita lucu, cerita keagamaan, dan sebagainya. Mait adalah cerita tentang kehidupan dewa-dewi di kahyangan atau makhluk halus lainnya. Contoh, cerita Nyai Rara Kidul, cerita terjadinya padi, Jakatarup, DLL. Sage ialah cerita tentang kegagahan dan keberanian seseorang. Seseorang yang berjasa terhadap masyarakat dan sakti, biasanya selalu dihormati dan dikenang sepanjang masa walau sudah meninggal. Misal, Karomah Wali Songo, DLL. Legende, yaitu cerita yang ada hubungannya dengan sejarah kejadian atau keanehan alam, seperti suatu negeri, munculnya suatu pulau, lenyapnya suatu kota, dan sebagainya. Barangkali kejadian yang sebenarnya tidak demikian, tetapi oleh sang pembuat cerita dikaranglah sebaik-baiknya. Ungkapan tradisional. Peribahasa adalah ungkapan tradisional yang terdiri dari kalimat ringkas padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup ataupun aturan tingkah laku. Bertrand Russell mendefinisikannya sebagai kebijaksanaan orang banyak, tapi kecerdasan seseorang. Biasanya, kelompok kata atau kalimat dalam peribahasa memiliki struktur susunan yang tetap, dan merupakan kiasan terhadap maksud tertentu. Kalimat dalam peribahasa biasanya mengesankan, dengan arti yang luas dan isi yang bijak. Dalam peribahasa, tersirat unsur sistem budaya masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai, pandangan hidup, norma, petunjuk dan aturan yang menjadi acuan bagi anggota masyarakat. Pertanyaan tradisional di Indonesia terkenal dengan nama teka-teki. Dalam masyarakat Jawa pertanyaan tradisional berupa cangkriman, yaitu pertanyaan yang harus dijawab, di samping itu ada juga wangsalan. Nyanyian rakyat. Dodauh nyanyi budak, lulabias, adalah bagian dari genre tradisi lisan orang Melayu di Nusantara. Ada yang mengatakan bahwa lagu dodai adalah nyanyian rakyat paling tua, yang lahir dari tengah kehidupan rakyat biasa. Karena itu, tema-tema lagu juga berkaitan dengan kehidupan harian mereka. Dalam lagu dodau tercermin kepercayaan, pikiran, keinginan dan harapan rakyat. Nyanyi panjang ini murni hasil kreativitas masyarakat dan menjadi milik bersama. Kemudian diwariskan secara turun-temurun dengan cara berguru pada tukang cerita. Tidak ada buku rujukan yang mereka jadikan pegangan. Karena itu, nyanyi panjang termasuk kategori kelisanan primer, primary oral.